Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Menanyakan kabar, kalian bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes ya, biar lebih semangat ya. Bu Guru ulangi, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Yes. Nah, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang Ketua kelas, Mas Puji, tolong dipimpin doa ya. Ya, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua sehat dan masih semangat dalam menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam sosial bab 2. Nah, kemarin kita sudah membahas bab 1, sekarang materi baru yaitu bab baru tentang topik A, materi makhluk apa itu? Nah, semua sudah mulai penasaran kan? Materi makhluk apa itu? Sebelum dilanjutkan, mari kita menyanyi bersama dulu, mumpung sekarang momennya Hari Kemerdekaan untuk menggugah jiwa nasional kita. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sebentar, Bu Guru putarkan dulu. Negara kita. Terima kasih. Nah, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan ya? Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui media benda-benda di lingkungan kalian, kalian bisa menganalisis materi dan karakteristiknya dengan benar. Terus yang kedua, kalian bisa mengamati dan membandingkan massa benda. Terus yang ketiga, nanti kita akan melalui percobaan, kalian dapat mengukur massa benda dengan tepat. Nah, bisa diprediksikan hari ini kita akan belajar apa saja ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelumnya, Bu Guru ingin tanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang materi? Ada yang bisa? Sudah, Bu. Tidak tahu, Bu. Belum tahu. Apa itu, Bu? Nah, tadi ada yang jawab benda, ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, di sini Bu Guru ingin menampilkan gambar. Nah, di sini ini ada gambar apa? Gambar orang, Bu. Pasar. Boleh, ini keramah juga. Nah, di sini kalian bisa melihat apa saja? Orang yang pertama tadi disebutkan sama Pak Puji, terus yang kedua apa saja? Apa lagi? Pohon, Bu. Pohon, terus bagus. Tempat sampah. Tempat sampah, mantul, terus. Sampah, Bu, itu ada sampah di bawah pohon. Oh, ada sampah di bawah pohon. Hebat, teliti sekali Mas Puji. Ada rumah, Bu. Ada apa? Rumah. Ada rumah besar, Bu. Ada rumah besar di belakang. Hebat. Nah,
Sekarang, bisakah kalian menggolongkan antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang kalian sebutkan tadi? Ayo, yang tergolong makhluk hidup apa saja? Manusia, Bu. Manusia, Bu. Terus yang nomor 2. Pohon. itu juga Ya, hidup, Bu. pohon. Hebat, masih ingat bab 1 kemarin ya, kita belajar tentang tumbuhan termasuk makhluk hidup. Terus yang termasuk benda tak hidup? Rumah, Rumah. Sampah, Bu. Es krim, Bu. Iya, tempat hebat. sampah, Jalan. Bagus. Nah, kira-kira di sini ini persamaannya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ada yang bisa? makhluk hidup bernapas, Bu. Persamaannya. Belum bisa ya? Sama punya berat, Bu. Sama-sama mempunyai berat. Hebat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lakukan literasi. Berikut ini. Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk membaca? Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk membaca? Anak Saya, hebat mana yang bisa membaca? Saya, Bu. Mbak Hose. Monggo Mbak Hose. Ya. Kegiatan literasi makhluk hidup dan benda tak hidup mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bisa diindra atau dilihat, diraba, dirasa. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, Sudah selesai kah? Udah, Bu. Sinyalnya Bu Hose kurang, Mbak Hose kurang bagus ya. Nah, sekarang sudah semakin pahamkah tentang persamaan makhluk hidup dan benda tak hidup di gambar di depan? Sudah semakin jelas ya? Ya, Bu. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang apa itu materi, Bu Guru punya video. Di sini adalah video keadaan sekitar rumah Bu Guru. Nah, di sini kalian bisa mencari materi apa saja yang terdapat dalam video ini. Disimak baik-baik ya. Nah, boleh langsung menyebutkan. Ayam, Bu. Ayam. Ayam sepeda motor apa termasuk materi juga? Iya, Bu, termasuk. Termasuk tanah tadi apa termasuk materi juga? Ya, Bu. Termasuk, Bu. Nah, sekarang sudah semakin paham. Untuk lebih jelasnya, materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Nah, di sini ada kata-kata baru, di sini adalah massa. Setelah kalian paham tentang materi, kita belajar lebih lanjut tentang apa itu massa. Untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan percobaan dengan apa ini? Timbangan.
Timbangan. Bagus. Ketika kita meletakkan suatu benda, maka timbangan akan bergerak mengikuti arah benda tersebut. Ya, akan miring ke benda tersebut. Seperti itu. Berarti benda ini mempunyai Masa. massa. Bagus. Nah, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Nah, di sini ada percobaan lagi. Di sini ada batu dan kerikil. Nah, dengan jumlah yang sama. Nah, kira-kira akan miring ke arah benda apa? Ke arah batu apa ke kerikil? Batu, Bu. Ke arah batu. Berarti massa batu itu lebih banyak ya. Jadi kesimpulannya massa adalah besaran suatu benda. Besaran suatu benda. Nah, besaran zat yang terdapat dalam benda itu. Semakin keras benda itu, zatnya semakin rapat, berarti massanya lebih banyak. Bagus. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa. Bisa bedakan ya? Ya. Nah, sekarang kita mencoba. Kita buat kelompok seperti biasa ya, terdiri dari 4 orang seperti yang kemarin. Nah, kelas 4 kan sudah dibentuk kelompoknya dari awal semester kemarin ya. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kalian adalah amati benda-benda di sekitar kalian, kemudian timbang untuk mengetahui massanya. Di sini kalian bebas memilih. Bebas memilih apa saja benda di sekitar kalian. Bisa pensil, bisa buku, atau benda-benda di halaman. Tapi jangan jauh-jauh ngambilnya ya. Bu Guru kasih waktu untuk mengumpulkan benda-benda di lingkungan 5 menit nanti ya. Nah, nanti akan kalian timbangan menggunakan timbangan yang biasa dipakai ibu di dapur untuk menimbang tepung. Itu namanya timbangan digital ya. Nah, ini sudah Bu Guru bawakan, nanti Bu Guru bagikan tiap kelompok 1. Nah, setelah itu tuangkan dalam LKPD yang sudah tersedia. Nah, sebentar lagi Bu Guru juga bagikan LKPD-nya. Yang terakhir nanti presentasikan ke depan kelas. Nah, bentuk LKPD-nya yang seperti ini. Sudah menerima semua ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Kelompok. Punya aku di bawah Mas Roni, Bu. Tidak boleh rebutan. Ayo, tadi kan Mas Roni sudah kebagian. Bu, saya kembalikan, Bu. Oke. Nah, di sini kalian bebas memilih. Bahannya sudah sebagian Bu Guru siapkan. Di sini ada kapas juga ya. Ada makanan snack-snack. Ada snack-snack ya. Terus sisanya kalian cari lagi biar semakin banyak yang ditimbang. Maksimal nanti 10, minimal 5 ya. Kalian bebas memilih. Nah, nanti setelah kalian sebutkan nama materi di sini, kalian timbang masanya berapa. Jangan ambil materi yang terlalu berat ya, karena timbangan digital itu maksimalnya 1 kg ya. Nanti kalian satuannya di sini massa seperti yang pernah dipelajari di kelas 3, yaitu dengan menggunakan satuan gram. Sampai di sini paham anak-anak langkah-langkahnya? Paham, Bu. Pahami ya? Ya. Nah, waktunya sudah habis, berarti sudah selesai semua ya? Oke. Nah, kelompok mana yang bisa mempresentasikan?
Saya coba, Bu. Mas Kuncoro ya? Ya, saya coba, Bu. Boleh, hebat. Maju ke depan. Oke. Saya baca, Bu, ya. Iya. Nomor 1, nama materi atau benda, pensil. Sifat materi atau benda, keras, masanya 10 gram. 2 buku. Untuk ini belum saya isi, Bu, lupa sifat materinya. Hanya masanya sama nama materinya yang baru saya isi. Untuk untuk masanya 110 gram, 3 batu, masanya 170 gram, penghapus papan 100 gram, kapas 50 gram, nabati 6 gram, yang terakhir tenggu 47 gram. Maaf, Bu, yang sifat materinya masih ada yang kurang. Iya, boleh. Sifat materi di sini yang kalian kenali saja ya, boleh keras, lembut, atau cair juga boleh ya. Iya, Bu. Nah, dilanjutkan kesimpulannya, Mas Kuncoro. Untuk kesimpulannya, menurut saya melalui pengamatan, nomor 1, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil massanya selalu lebih kecil? Jawaban saya belum tentu, karena massa yang dipengaruhi oleh banyaknya zat yang terkandung di dalamnya, contoh massa batu lebih besar dari penghapus papan. Untuk kesimpulan yang kedua, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Dengan cara ditimbang, Bu. Bagus. Saya. Nah, berarti Mas Kuncoro sudah memahami ya, di sini sudah bisa membandingkan antara massa apa tadi? Penghapus papan sama batu. Meskipun batu itu lebih kecil dan penghapus papan lebih besar, itu massanya lebih banyak batu. Tepuk tangan untuk Mas Kuncoro. Siap, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini agar kalian lebih benar-benar paham, Bu Guru kasih soal evaluasi ya. Di sini sudah tersedia, dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh berkelompok lagi ya, kerja kelompoknya sudah selesai ya. Nah, di sini Bu Guru siapkan lembar evaluasinya. Nah, sekarang selamat mengerjakan ya. Tidak boleh contek-contekan, dikerjakan sendiri. Tidak boleh rame. Ya. Tidak boleh lihat punya teman depan. Kumpulkan di meja Bu Guru ya. Nah, sekarang duduk rapi di tempatnya kembali. Nah, di sini kita akan menyimpulkan bersama-sama. Apakah semua yang ditimbang termasuk materi, anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, bagus. Berarti sudah paham, Bu Nurul. Hebat. Mengapa benda-benda tadi disebut materi? Karena mempunyai massa, Bu. Karena mempunyai massa. Bagus. Mempunyai massa, jelasnya benda itu bisa ditimbangkan ya. Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. Terus bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi?
Ayo. Siapa yang bisa? Bukan, Ya, Bu. Bu. Kan. Kan. Nah, ternyata cahaya bukan materi karena cahaya tidak dapat Timbang. tidak mempunyai massa ya. Terus apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Tidak jauh dengan demonstrasi tadi. Apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih besar, massanya selalu lebih besar? Belum tentu. Belum tentu. Bagus, hebat. Belum tentu. Benda yang ukurannya besar biasanya memang memiliki massa yang lebih besar, meskipun tidak selalu. Belum tentu ya. Ya. Contoh tadi, perbandingan antara massa kapas dan batu yang lebih kecil namun lebih berat, ya kan? Tadi ada yang nimbang kapas sama batu kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Ditimbang, Bu. Ditimbang. Wah, hebat. Anak-anak kelas 4 sekarang hebat semua. Meskipun ini adalah hal baru, kalian bisa memahami dengan baik ya. Siap. Nah, sekarang apakah apa yang kalian pelajari hari ini? Materi. Materi, Bu. Tentang materi dan massa. Massa. Ya. Apa kalian menyukai pelajaran hari ini? Iya, Bu. Iya, Bu, suka. Iya, Bu. Meskipun baru pertama. Kegiatan apa yang kalian sukai? Nimbang-nimbang, Bu. Oh, nimbang-nimbang. Iya, ini calon ibu-ibu ini. Kak, bantu-bantu ibunya di dapur ya, nimbang-nimbang, tepung. Apa kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Hebat, luar biasa. Nah, sekarang pesan moral yang bisa kita petik dari pembelajaran tadi, itu semua materi yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Udara yang kita hirup, bumi yang kita pijak, dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan nikmat dari Tuhan. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Bisa dibayangkan seandainya udara yang kita hirup itu kita beli. Ya, tentu sangat mahal sekali seperti orang sakit ya. Nah, Ya, Bu. jadi materi di sekitar kita wajib melestarikannya. Kita wajib melestarikan lingkungan kita. Nah, untuk hari ini tidak ada PR ya, tapi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang massa juga mempunyai volume. Nah, kita akan belajar lebih lanjut sifat-sifat massa ya. Nah, tugas kalian membaca literasi di rumah dengan bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Itu kalian baca, dipahami, nanti minggu depan Bu Guru akan membahasnya. Nah, sampai di sini saja ya anak-anak. Untuk sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, monggo dipimpin. Duduk siap. Berdoa selesai. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Kita Ya, tetap Bu. semangat dalam mempelajari hal-hal baru ya. Ya. Siap. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.